Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Anang Haryanto Nurhadi dari D3 PJJ Akapens. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat DNS server dan web server di Linux. Di sini saya menggunakan Linux Ubuntu versi 20 ya. Jadi untuk tools yang akan kita gunakan di sini ada dua, yaitu Bind9 dan juga Apache 2. Kita coba pertama langsung kita install toolsnya ya. Yang pertama adalah Bind9. Sebentar, kita masuk ke super user dulu. Nah, pertama kita install Bind9 dengan cara seperti ini. Kebetulan sudah saya install untuk mempersingkat waktu. Lalu yang kedua adalah Apache 2 seperti ini, dan sudah saya install juga. Pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi di Bind-nya untuk membuat komputer kita menjadi DNS server. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengedit di etcresolve.conf. Nah, di sini sudah terdapat name server setting bawaan dari Ubuntu. Di sini kita beri komen saja. Lalu kita buat setting baru. Yang pertama adalah domain. Jadi DNS server kita itu terdapat di domainnya. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri, yaitu anang.com. Kita ikut domain, lalu search-nya juga anang.com. Yang terakhir adalah name server. Nah, name server di sini merupakan IP address dari komputer yang kita gunakan. Kita coba cek. IP address saya adalah ini. Kemungkinan berbeda-beda di setiap komputer ya, pastinya tergantung dari settingan jaringan komputer tersebut. Lalu kita save. Selanjutnya kita akan mengcopy settingan atau konfigurasi default yang sudah diberikan oleh Bind yang ada di etc bind ini bernama db.local. Kita copy ke varchas bind. Nah, di sini kita beri nama sesuai domain kita, anang.com lalu .db. Lalu yang kedua, kita copy file untuk db255. Kita rubah menjadi ref untuk menandakan ini reverse proxy ya. Lalu kita konfigurasi satu-satu filenya. Yang pertama anang.com.db. Kita sesuaikan. Di sini ada localhost, kita sesuaikan dengan nama domain kita. Di sini saya www.anang.com. Lalu kita tambahkan satu baris lagi di sini untuk www in ke IP address komputer kita. Untuk di sini saya 2.15. Kita save. Selanjutnya kita setting yang kedua untuk ref. Sama, kita sesuaikan juga di sini untuk localhost-nya menjadi anang.com. Lalu kita tambahkan satu baris lagi. Ini untuk reverse proxy di komputer saya, yaitu mengambil IP address terakhir di bagian terakhir, oktav terakhir, yaitu 15. Karena IP saya 02.15, jadi yang digunakan adalah 15. Di sini menggunakan ptr. Lalu kita masukkan domain kita, www.anang.com. 4 titik. Kita save. Setelah itu kita mengedit zone. Zone itu berguna untuk menampung konfigurasi dari domain kita atau DNS kita berdasarkan domain di file.conf.local. Dan di sini kita bisa menambahkan zone-zone dari domain kita. Di sini yang pertama adalah anang.com. Tipe dari DNS-nya adalah master. Lalu file konfigurasi dari DNS yang sudah kita edit tadi ya, berada di varchas bind anang.com.db. Ini yang pertama.
Lalu kita tambahkan yang kedua untuk yang reverse proxy. Di sini yang ditambahkan adalah IP address dari komputer kita, tetapi terbalik. Dan yang digunakan hanyalah 3 part awal. Untuk di saya ini berarti 10.0T2, tapi dibalik. Lakukan inaddr.alpha kurung awal, type-nya juga master, yang anang.com.ref. Lalu kita save. Lalu yang terakhir kita edit untuk yang opsi dari DNS server kita. Di sini kita tambahkan satu baris bernama allow query. Ini untuk mengkonfigurasi IP address yang diberi izin untuk mengakses DNS server kita. Jadi misal kita tambahkan 10.02.20, jadi hanya IP address ini yang bisa mengakses. Nah, di situ ini saya tambahkan any untuk semua IP address dan untuk IP lokal untuk berjaga-jaga ya. Lalu kita simpan. Setelah semua selesai, kita restart service by-nya dengan cara systemctl restart by 9. Kita coba cek apakah berjalan dengan normal ataukah ada error di status. Nah, sudah aktif running ya. Aktif running. Lalu kita coba cek nslookup untuk domain kita. Apakah sudah betul terkonfigurasi di IP address yang sesuai. Nah, sudah ya. Servernya 10.02.15, 10.02.15. Jadi untuk konfigurasi DNS servernya sudah selesai. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi untuk Apache-nya atau web servernya. Mungkin bisa saya ulangi untuk menginstalnya menggunakan perintah ini ya. Apache 2 sudo. Nah, ini karena sudah saya install jadi langsung saya lewati. Lalu kita masuk ke direktori var www.html. Jadi kita membuat folder baru, mungkin folder www.anang.com. Nah, setelah itu kita buat sebuah file untuk seperti penanda saja bahwa ini adalah www.anang.com. Kita masukkan ke www.anang.com dengan nama index.html. Kita coba lihat, sudah tersimpan ya filenya. Lalu kita masuk ke folder etc apache 2 sets available. Kita copy konfigurasi default dari Apache yang 000 ke www.anang.com.conf. Ini bisa disesuaikan dengan domain yang Anda setting. Lalu langsung kita edit saja www. Di sini kita menguncomment untuk server name. Jadi kita akan mengakses web server kita melalui sini, melalui www.anang.com. Jangan lupa juga rubah dokumen rootnya yang kita simpan tadi di www.anang.com. Kita save. Setelah konfigurasinya selesai, kita enable site atau situs yang sudah kita buat barusan dengan cara to inside file konfigurasinya. Kita enter, lalu akan ada rekomendasi untuk mereload reload Apache. Lalu ada satu hal lagi, yaitu kita harus mengedit etc host kita untuk menyesuaikan. Nah, ini kebetulan sudah saya edit ya untuk hostnya sesuai dengan IP kita di 10.02.15 untuk saya, lalu nama domainnya. Kita save. Lalu kita coba cek di browser. Pertama-tama untuk mengecek apakah Apache sudah terinstall dengan benar di komputer kita, bisa dengan membuka localhost. Nah, jika muncul seperti ini, maka Apache-nya sudah terinstall. Lalu kita coba buka web server yang sudah saya buat tadi, www.anang.com. Nah, muncul ya, ini adalah www.anang.com, sesuai dengan file yang saya buat tadi di
yang di sini. Nah, ini adalah www.anang.com. Nah, berarti kita sudah sukses membuat DNS server dan web server di Linux Ubuntu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.